Halo teman-teman yang nyata maupun tidak nyata, kembali lagi sama saya Ratri dan Mas Akson. Di sini kita mau tanya-tanya aja, ngobrol. Nah, kan akhir-akhir ini tuh banyak orang yang bertanya nih Mas, kenapa sih di hidupnya tuh banyak masalah, terus banyak orang yang stres, depresi, banyak ya ini frustasi, mau ya pokoknya banyak masalah gitu ya banyak dalam masalah. hidupnya tuh banyak masalah ya, karena untuk saat ini tuh banyak orang yang tidak mampu mengontrol pikirannya, akhirnya pikiran yang menguasai hidupnya malahan. Karena pikiran ini kalau dituruti itu akan terus muncul, jadi setiap saat itu akan muncul bayangan baru. Entah itu misalnya hari ini kita berpikir apa, nggak sampai beberapa hari itu, beberapa saat, beberapa menit aja udah ada muncul bayangan baru, sampai kita itu tidak akan mampu untuk mengendalikannya atau mengontrol pikiran kita. Dan kondisi seperti yang disebutkan Mbak Ratri, seperti orang stres, depresi, bahkan sampai frustasi, mungkin itu ada fase memang orang-orang tertentu itu di titik terendah ya mungkin Mbak. Nah itu yang menjadikan, biasanya itu malah menjadikan orang tersebut sakit. Contohnya seperti ini saat Mbak Ratri kalau stres apa yang dilakukan? Entah itu malah banyak makan atau nggak suka makan? Nggak suka makan sih Mas. Nah itu kan kalau dengan nggak suka makan, yang pertama ketahanan tubuh jadi lemah. Misalnya yang sebaliknya ya, misalnya ada orang yang kalau stres itu malah makin banyak makan atau sering ngemil, itu juga akan menambah kayak sakit kan, jadi contoh obesitas. Nanti ada orang lihat, kok sekarang kamu badannya sedikit gendut atau apa, itu udah mengalami stres, ditambah dengan ada perkataan seperti itu, yang ada malah tambah stres. Intinya semua lingkaran itu sumbernya itu dari pikiran kita sendiri. Jadi ya harus kita pinter-pinter mikirnya. Iya, ya enggak ini enggak kalau dipikir ya nanti malah jadi pikiran lagi. Oh ya udah, berarti jalanin aja. Apa gimana? Kalau itu lebih bagaimana kita itu bisa mengontrol atau mengendalikan pikiran. Jadi kita harus menyelaraskan antara pikiran dengan jiwa, dengan tubuh kita. Lalu caranya menyelaraskan pikiran tuh gimana tuh Mas? Kalau menyelaraskan pikiran aja akan sulit, karena yang saya bilang tadi kan, pikiran, jiwa sama tubuh itu kan harus ada yang keselarasan. Jadi itu satu kesatuan, nggak bisa kalau pikiran aja terus jiwa aja, itu nggak bisa. Jadi kita lebih ke mengendapkan yang ada di pikiran, tetapi bukan dipaksa untuk berhenti ya, karena kalau dipaksa untuk berhenti itu jatuhnya nanti malah sakit atau batinnya itu lebih parah lagi. Jadi di situ biasanya ya dengan cara seperti pemberdayaan diri, atau dalam bahasa sehari-hari ini lebih sering disebut dengan meditasi. Jadi intinya meningkatkan spiritual, entah itu dengan cara apapun. Kan banyak ini spiritual, seperti spiritual Jawa dan yang lain-lain itu banyak. Misalnya dengan agama dan berdoa pun itu kan juga spiritual. Cuman kan agama apa aja mungkin caranya beda-beda ya. Dan itu pun kalau pendapat saya sendiri, semua agama itu mengajarkan yang baik. Jadi dimana Anda yakin dan merasa itu bermanfaat buat diri, ya udah dilanjutkan aja. Nanti ini kok yang tahu itu dari dalam diri sendiri. Jadi oh ini kok nggak srek, oh ini kok nggak pas, berarti saya harus melakukan yang lain atau metode yang lain.
biasanya seperti kalau di spiritual Jawa itu dasarnya itu lebih ke olah pernafasan. Kalau saya itu cenderung seperti meditasi. Jadi kan itu juga olah pernafasan. Jadi sejatinya diri itu ya dari ini ketenangan dalam Jiwanya. ini hidup, lebih ke hidup ya, tidak hanya mengikuti kemauan yang ada dalam pikiran. Karena di dalam pikiran ini ya itu tadi yang saya bilang tadi, itu tidak akan ada habisnya. Jadi lebih ke mengontrol diri dengan cara mengolah pernafasan. Mungkin selain meditasi juga kalau di Jawa, kalau Mbak Ratri pernah dengar kejawen itu Pernah kedengar sih, Mas. nah itu biasanya dengan buat seperti puasa, itu kan sebenarnya buat nanting rasa. Nah, kalau dalam segi spiritual tuh manfaatnya puasa untuk diri itu apa sih, Mas? Sebenarnya gini, dalam pikiran itu sebenarnya kan cuma ada yang paling mempengaruhi ya, itu hasrat dan hawa nafsu. Itu sumbernya itu di pikiran. Nah, jadi dengan puasa itu menarik itu semua. Kita tarik kembali ke dalam diri kita. Jadi dari apa ya, mungkin kalau secara banyak sih manfaat untuk puasa, cuman kita untuk spiritual aja itu untuk menarik ke dalam diri kita. Sedangkan sebenarnya gini, dalam diri kita itu kan ada perangkat yang namanya cakra. Nah, kalau orang Jawa menyebutnya itu rasa sejati. Udah pernah dengar belum? Belum, Mas. Oh, belum pernah dengar. Jadi gini, rasa sejati itu sejati ini rasa. Nah, itu ada di dalam diri kita sendiri. Jadi sejatinya rasa itu ada di dalam diri kita. Dan itu mengandung getaran. Kerjanya seperti sonar. Pernah dengar kan? Iya. Kalau pernah sekolah di itu kan pernah dengar. Iya. Jadi getaran itu kerjanya seperti sonar. Itu akan menyusut fungsinya apabila kita tidak pernah puasa. Jadi kerjanya ini cakra ini tuh lebih, yang seharusnya itu bekerja maksimal itu perlahan akan menyusut, lama-lama menipis. Nah, bagaimana kita bisa mengolah itu? Yaitu salah satunya dengan puasa. Mungkin yang lain bisa seperti tirakat dan lain-lain, bahkan ada yang sampai ngebleng kalau secara spiritual Jawa ya. Itu banyak lelakunya. Cuman tujuannya yang jelas itu satu, untuk mengolah rasa sejatinya itu, bukan untuk tujuan yang lain atau buat yang biasanya kan orang buat kesaktian dan lain-lain. Itu udah menyimpang. Nah, fungsi dari jantung dan hati ini kan hanya berkutat dengan wilayah menyerap dan mengendapkan sari makanan. Nah, makanya dicegah dengan lawan indro atau puasa itu untuk meningkatkan kekuatan batin. Yang saya bilang tadi, kalau tidak pernah puasa kan akan menipis. Nah, atau bisa disebut dengan cakra anahata. Cakra anahata itu kan adanya kan di jantung. Kekuatan batin kita atau biasa disebut cakra anahata itu rasa sejati itu, yaitu yang disebut rasa sejati sebenarnya lebih menguatkan ke batin kita. Misal kalau puasa secara medis, apabila kalian mengatur pola makan kan itu juga bagus kan buat tubuh. Buat tubuh bagus. Tapi kalau secara spiritual yaitu untuk mengolah ataupun ya batinnya rasa sejatinya itu. Karena alam bayangan itu ya sekarang ini kita banyak cuma berangan-angan. Kalau di Jawa namanya alam kelangenan. Kita tuh apa ya, ngalamun. Kalau Mbak Ratri sering kan sedikit-sedikit banyak pikiran, jadi ngalamun. Lah itu kan sebenarnya alam bayangan kita, alam kangenan kita yang jalan. Makanya kan ini pikiran kalau tidak bisa kita kontrol, ya udah kita adanya cuma halusinasi lah, berimajinasi ke sana lah, ngalamun. Kita bagaimana untuk mengolah dalam diri kita. Tapi banyak juga tuh, Mas, yang ngalamun gitu setiap saat, kayak ngalamun tuh asik aja gitu loh, ya tiba-tiba diem sendiri gitu kan, ngalamun gitu. Ya itu tadi, karena Mbak Ratri ini cenderung
itu tadi ke alam yang kelanganan, di dunia yang kelanganan aja. Jadi pikiran ini masih kemana-mana, berceceran kemana-mana. Makanya nanti setelah Mbak Ratri itu mengalami masalah atau apa, biasanya terus stres, depresi. Ya itu dari itu. Sebenarnya dasar dari ngolah rasa itu kan ngolah pernafasan. Karena untuk mengaktifkan agar lebih peka itu kan dengan cara seperti ini. Jadi cakra ini terletak di jantung, itu yang dinamakan cakra anahata. Sedangkan jantung kita itu berfungsi untuk mengedarkan gelombang elektromagnetik, atau secara spiritual Jawa itu disebut energi welas asih. Jadi energi welas asih ini, sedangkan untuk otak atau pikiran yang ada, yang kita sendirilah di dalam tubuh itu gelombangnya itu banyak. Ada gelombang beta, alfa, theta, delta, bahkan sampai di gamma. Nah, dan itu pun di otak ini cuma terbatas. Tapi sedangkan di cakra anahata atau di dalam jantung, energi yang ada di sini untuk mengolah rasa itu tadi, itu nggak ada batasannya. Beda dengan pikiran. Kalau pikiran ya cuma di situ-situ aja. Jadi nggak bakal abadi. Setelah misalnya Mbak Ratri itu meninggal, ya udah habis kan itu. Tetapi kalau untuk mengolah rasa, kita bisa memanfaatkan energi sekitar. Itu nggak akan ada batasannya. Memanfaatkan energi sekitar gimana? Dengan meditasi itu tadi, mengolah rasa. Dengan meditasi itu kita akan mampu untuk merasakan. Itu kalau dibahas secara lebih luas nanti dari kebatinan, seperti nanti gimana caranya orang untuk membuka mata batin, itu kan dasarnya atau dari titik awalnya itu sebenarnya dari bagaimana kita untuk mengolah rasa ini. Tapi tuh banyak kan Mas kasus kecelakaan di jalan tuh cuman gara-gara melamun tuh, aku nemuin tuh banyak banget. Iya, karena mereka tidak dapat menempatkan posisi, atau mungkin bisa juga karena mereka itu mengalami semakin saking banyaknya masalah yang dia alami atau tekanan yang ada. Kita kan nggak tahu nih hidup seseorang, apa masalah seseorang itu seperti apa, kita nggak tahu. Ya itu tadi, karena banyaknya ngumpul di pikiran semua, kuncinya kan satu, bagaimana kita untuk menyatukan antara pikiran dengan hati. Kalau kita hati itu sudah ayem, tenang, enak, semuanya itu dijalanin lebih gampang. Ya tapi kadang gini loh Mas, hatinya mungkin belum tenang nih Mas, tapi kayak pikirannya, aku kan harus tetap hidup, aku harus tetap melanjutkan perjalanan ini, gitu loh. Jadi ya nggak sama juga. Iya itu tadi, kita bagaimana untuk memunculkan cakra anahata ini. Untuk kalau kita udah bisa memunculkan cakra ini, kita dapat mengolah rasa, itu kita akan mampu untuk mengendalikan. Karena selama ini orang-orang itu tidak peduli dengan hal-hal seperti ini. Jadi mereka berpikir dengan aktivitas yang misalnya bekerja dengan di situ disuruh ini itu. Kalau di secara spiritual ini, bagaimana kita tuh untuk menjadi diri kita sendiri. Bahkan di Jawa itu manunggaling kawula Gusti, kita itu bersatu dengan Tuhan. Ya kita itu sebenarnya ada di dalam diri kita sendiri. Bahkan semua penyakit itu sumbernya dari pikiran, kecuali virus ya. Tapi virus pun kalau misalnya pas kemarin belum lama ini kan ada COVID. COVID itu imun kita sebenarnya udah kuat. Tapi karena banyaknya orang yang terkena COVID, terus kita secara tidak langsung itu sugesti. Itu kan di pikiran lagi nanti. Wah, aku kalau kayak gini nanti kena COVID, ya ujung-ujungnya nanti tetap kena. Di penyakit lain pun seperti itu. Karena pikiran itu, santet, teluh, dan semacam itu juga dari pikiran. Cuman bedanya kalau untuk santet, itu sebenarnya kan untuk perang. Cuman karena tidak dibekali rasa ini tadi loh. Sekarang anak kecil itu kan dia belum mempunyai rasa. Dia dikasih senjata AK-47 lah, itu buat nembak orang.
Tapi kalau orang dewasa dikasih senjata itu kan dia udah mampu untuk mengolah pikirannya untuk rasa ini kalau saya berbuat seperti itu kan salah. Sama santet itu tadi, kalau ininya jadi rasanya itu udah bisa untuk menarik rasa, ya tidak untuk disalahgunakan. Nah ini kalau saya bahas lagi lebih banyak lagi, lebih detail lagi, kita kan lebih spesifik bahas yang bagaimana cara kita untuk mengolah pernafasan atau rasa ini agar menyelaraskan dengan pikiran. Tapi kan banyak nih Mas yang mereka tuh hidup cuma untuk mencari kebahagiaan, karena katanya hidupnya cuma sekali, harus bahagia gini-gini. Itu bahagianya maksudnya gimana? Bahagia dalam konsep atau gimana? Ya mungkin dengan mereka kaya terus bisa membeli apapun, terus Membeli seperti mobil, dia seperti punya sukses lah, punya kekayaan gitu. Itu sekali lagi itu tadi cuma ilusi atau kelangenan itu tadi. Kan kalau dia mampu untuk membeli itu sebenarnya kan masih terbatas dengan ruang dan waktu. Sedangkan untuk mengolah kebatinan ini kita itu udah dunia ini udah kita lupakan. Tapi tidak untuk terus melupakan semuanya, enggak, tetap kita sesuai kodrat. Cuman kita itu bagaimana untuk mengontrol pikiran itu tadi. Kuncinya tuh gini, punya rasa, tidak punya rasa punya. Paham nggak? enggak, gimana maksudnya? Punya rasa, Iya punya rasa. tidak punya rasa punya. Kalau secara bahasa Jawa itu nerimo ing pandem. Ya. Jadi kita kembali lagi ke nol. Benar-benar kita tuh bagaimana mengontrol diri kita itu kembali ke nol lagi. Karena kita semakin dewasa itu tadi yang saya bilang tadi, kita kan banyak ini keinginan ataupun ilusi yang ada di pikiran. Tetapi bagaimana itu dengan cara mengolah ini tadi, cakra anahata itu tadi. Jadi kita kembalikan ke nol. Jadi ya itu tadi, mungkin secara pemahaman bisa berbagai macam, tapi kuncinya itu tadi, punya rasa, tidak punya rasa punya. Sulit kan? Sulit. Itu bagaimana untuk melatihnya, yaitu tadi dengan seperti meditasi. Entah itu di tempat, biasanya ada orang yang melakukan di kamar sendiri, posisi gelap, atau biasanya ada yang menepi di pantai atau di pegunungan. Tapi dengan catatan bukan untuk mencari tujuan yang aneh-aneh ya. Jadi kita untuk mencari ketentraman dalam hidup aja. Jadi bahagia yang sebenarnya itu ada dalam diri sendiri. Bagaimana kita bisa merasa ayem, tentrem, ya benar-benar tenang, wening. Itu nanti di situ Mbak Ratri pun bisa merasakan hidup yang sebenarnya. Bahkan Mbak Ratri itu bisa berguru dengan diri sendiri. Tapi susah sih Mas. Susah, itu perlu proses, semua butuh proses. Jadi kita hidup itu selalu ada proses. Makanya kenapa banyak masalah, makanya kenapa banyak tekanan dalam kehidupan. Itu jadikan proses hidup. Jadi kita buka lembaran-lembaran baru itu nanti akan jadi memori. Memori itu dengan seperti meditasi atau mencari ketenangan, memberdayakan diri, itu nanti malah menjadi pupuk. Jadi masalah itu kita endapkan, yang saya bilang di awal tadi, kita endapkan pikiran, kita selaraskan antara jiwa atau batin kita dengan pikiran, dengan badan kita, itu akan tenang. Kalau kita mau membahas secara detail yang lain, mungkin nanti di lain kesempatan ya, biar kita tidak terlalu pusing dulu. Karena kan untuk mengolah rasa itu aja, kalau orang yang belum pernah mencoba meditasi contohnya seperti itu akan sulit, sedikit membingungkan ya mungkin. Karena kalau tidak dilakukan mungkin akan sulit. Tapi itu sekali lagi itu cuma pendapat saya, mungkin ada orang lain yang mempunyai pendapat yang berbeda, itu monggo silahkan. Karena untuk ajaran spiritual seperti itu banyak cara atau yang dilakukan, bahkan mempunyai guru atau pendamping biasanya kan seperti itu. Apalagi nanti kalau udah mencapai tahap, kalau di Jawa itu seperti lelaku dan lain-lain, itu harus ada yang mendampingi. Kalau tidak ada yang mendampingi yang mumpuni dalam bidangnya, itu takutnya nanti salah persepsi, bahkan bisa tersesat. Jadi itu yang
mungkin yang bisa saya sampaikan cuma itu aja sih. Jadi bagaimana kita untuk lebih ke mengolah batin, jadi seperti olah pernafasan itu. Sebenarnya pernafasan itu banyak banget, Mbak. Jadi kan pernafasan itu kalau dikaitkan kan ada berbagai macam cakra nih di perangkat tubuh kita. Di pernafasan itu kita menghirup ini pun mengambil energi dari alam sekitar. Setelah kita melepaskan, itu kita membuang energi negatif. Saat kita tahan nafas, tapi jadi kita menghirup terus tahan. Itu pikiran kita itu nol. Kita tidak bisa berimajinasi. Tapi setelah kita lepaskan dan kita tahan, beda loh. Setelah kita menghirup tahan sama lepaskan dan tahan, setelah kita lepaskan tahan, itu kita bisa berimajinasi. Pikiran ini yang berjalan. Nah, itu nanti bisa dipraktekkan, bisa dilakukan, dicoba. Nanti biar mengetahui, oh bagaimana, oh kayak gini rasanya, nanti lama-lama akan mengalami ketenangan. Mungkin untuk kali ini cukup ya Mas, tanya-tanyanya. Kita lanjutkan besok lagi. Ya, jumpa di lain kesempatan. Soalnya masih banyak pertanyaan yang lainnya, Mbak. Iya, banyak banget nih. Ya, terima kasih teman-teman. Jangan lupa like, komen, dan subscribe ya. Teman-teman yang nyata maupun tidak nyata. Iya. Karena teman itu banyak macamnya. Yang nyata maupun tidak nyata juga artinya banyak. Ya, Karena kenyataan itu belum tentu nyata. Bye-bye.